logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok atau supply dalam suatu perusahaan? Kalau menurut saya ya, peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisien rantai pasar dalam perusahaan dengan cara memastikan aliran barang, informasi, dan dana berjalan benar, sehingga proses produksi menjadi tepat waktu dan biaya operasional dapat ditekan. Kalau menurut pendapat saya sih, merancang layanan bisnis dan logistik untuk sebuah perusahaan, saya akan memastikan semua proses logistik terhubung dengan sistem supply chain secara real-time, karena efisiensi rantai pokok hanya bisa tercapai jika informasi dan barang mengalir lancar. Integrasi ini penting agar produksi tidak terlambat, distribusi tepat waktu, dan biaya operasional bisa ditekan. Pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, bill of lading dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Apa risiko jika dokumen tersebut tidak akurat? Kalau menurut pendapat saya sih, bertanggung jawab terhadap dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, dan bill of lading, saya akan memprioritaskan keakuratan dan pencatatan digital, karena dokumen-dokumen ini menjadi bukti penting untuk mengerjakan akuntabilitas serta keamanan proses distribusi. Jika dokumen tersebut tidak akurat, maka risikonya adalah kehilangan barang, keterlambatan pengiriman, dan bahkan bisa terjadi kerugian hukum dan finansial. Kalau menurut pendapat saya, dokumen logistik penting dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, keamanan distribusi barang. Resiko jika dokumen tidak akurat adalah terjadinya salah kirim, kehilangan barang, serta munculnya masalah hukum dan keuangan. Bagaimana menurutmu strategi perusahaan dapat mengurangi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan? Berikan contoh nyata yang bisa diupayakan Menurut saya ya, strategi pengelolaan gudang yang baik dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah penerapan sistem in fish out yang dapat membuat proses pengiriman lebih cepat dan cepat. Kalau menurut pengelolaan gudang, saya akan menyusun strategi berdasarkan potensi barang kebutuhan, teknologi seperti barcode scanner dan sistem pengiriman FIFO, karena semua ini dapat mempercepat proses pengiriman dan menghindari stok kadaluarsa. Dalam dunia kerja, saya akan membayangkan bahwa ini sangat penting di sektor retail dan e-commerce. Sekarang pertanyaan keempat, Mira. Bagaimana evaluasi berbagai moda transportasi logistik darat, laut, udara berdasarkan aspek biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi? Kapan sebuah perusahaan harus memilih satu moda dibandingkan yang lain? Kalau menurut pendapat tersebut, untuk mengevaluasi berbagai model transportasi logistik, saya akan mempertimbangkan biaya, kerepotan, jenis barang, dan jangkauan wilayah. Untuk barang bernilai tinggi, saya pilih model udara. Untuk barang besar atau tidak mendesak, saya pilih laut atau udara. Kalau menurut saya, moda transportasi darat lebih murah dan cocok untuk jarak dekat, sedangkan laut untuk barang besar dan jarak jauh dengan biaya rendah namun lebih lama. Moda udara cepat namun biaya tinggi, cocok untuk barang penting yang harus cepat selesai. Soal nomor kelima nih Bu, bagaimana menurutmu peran koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik? Bagaimana kamu akan mengatasi kendala keterlambatan pengiriman ini? Kalau menurut saya ya, koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery berperan dalam memastikan barang sampai tepat waktu. Cara mengatasi keterlambatan adalah dengan menggunakan sistem pelacakan dan menjalin kerjasama dengan cara ekspektasi yang handal. Menurut pendapatku sih, buat bertanggung jawab atas distribusi dan delivery, saya akan membuat SOP komunikasi yang jelas antar bagian serta memastikan sistem pelacakan berjalan dengan baik, karena keterlambatan pengiriman sering terjadi miskomunikasi. Pemesanan barang hingga pengantaran ke pelanggan lengkap dengan nomor dokumen, proses gudang, dan pilih transportasi. Apa saja keputusan penting yang
harus diambil dalam proses itu? Menurut pendapat saya sih, perancang skenario simulasi logistik prosesnya akan dimulai dari pemesanan pelanggan, pengecekan stok, packing, penerbitan surat jalan, pemilihan kurir berdasarkan jarak dan waktu tematik. Menurut pendapat saya sih, perancang skenario simulasi logistik prosesnya akan dimulai dari pemesanan pelanggan, pengecekan stok, packing, penerbitan surat jalan, pemilihan kurir berdasarkan jarak dan waktu, hingga pengiriman dan konfirmasi penerimaan. Keputusan penting yang harus saya ambil adalah memilih mitra ekspedisi terpercaya dan mengatur waktu proses logistik agar efisien. Kalau menurut saya ya skenario logistis dimulai dari pemesanan barang oleh pelanggan, pengecekan stok di gudang, pencetakan dokumen, pengemasan barang hingga pengiriman oleh ekspedisi sampai barang diterima oleh pelanggan. Soal yang ketujuh menyebut bagaimana penerapan teknologi informasi, misalnya sistem ERP, barcode scanner, GPS tagging, dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan pengiriman barang. Menurut saya ya penerapan teknologi informasi. Kalau menurut saya ya penerapan teknologi informasi seperti ERP, barcode scanner, dan GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas layanan logistis dengan membuat proses lebih cepat, akurat, dan mudah dilacak. Kalau menurut pendapat saya sih, buat menerapkan teknologi informasi dalam logistik, saya akan menggunakan ERP untuk mengintegrasi data seakan ojo. Kalau menurut pendapat ojo ditutupi. Kalau menurut pendapat saya sih, buat menerapkan teknologi informasi dalam layanan logistik, saya akan menggunakan ERP untuk integrasi data, barcode scanner untuk memudahkan penginputan barang, dan GPS tagging untuk memantau pengiriman. Pertanyaan yang nomor 8 ya, refleksi nilai-nilai profesional pada isi. Nomor 8 Ira, refleksi nilai-nilai profesional yang bekerja di bidang logistis agar dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses layanan. Kalau menurut pendapat saya sih, bekerja di bidang logistik ini nilai profesional yang akan saya pegang teguh adalah integritas, ketelitian, kejujuran, dan kecepatan dalam bertindak. Karena logistik berkaitan dengan pekerjaan dan ketepatan waktu. Sikap ini akan membuat saya bisa dipercaya oleh pelanggan dan rekan kerja saya. Kalau menurut pendapatku ya, nilai profesional yang perlu dimiliki tenaga kerja logistis adalah ketelitian, disiplin, kejujuran, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Jika kamu diminta untuk merancang sistem logistik untuk sebuah tempat operasional, apa saja komponen penting yang akan kamu prioritaskan? Jelaskan alasannya. Jika saya diminta merancang sistem pengelolaan logistis untuk toko online nasional, komponen paling penting saya prioritaskan adalah sistem manajemen gudang dan pengecekan pengiriman, karena keduanya berperan penting dan kecepatan dan akuransi pada pelayanan. Kalau menurut pendapat saya sih, saya diminta untuk membuat sistem logistik saya akan menggunakan sistem pencatatan keuangan, tapi efektif seperti Google Sheets atau software gratis berkelas dan bekerjasama dengan jasa keuangan. Nomor 10 adalah setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistis, nilai dan sebutkan keterampilan apa saja yang menurutmu perlu ditingkatkan agar kamu siap bekerja dalam bidang ini di masa depan. Kalau menurut pendapat saya mempersiapkan diri untuk berkarir di logistik dan logistik. Saya akan terus belajar tentang teknologi supply chain, manajemen gudang, dan kemampuan berpikir sistematis. Keterampilan yang perlu saya tingkatkan adalah penggunaan software logistik, teknologi bisnis, dan